Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, yaitu pada tema 8 subtema 2, yaitu tentang tokoh cerita. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar kalian dapat memahami unsur intrinsik cerita yang titik fokusnya kepada tokoh dalam cerita. Cerita fiksi mempunyai unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang dapat membangun atau membentuk sebuah cerita. Nah, anak-anakku, kemudian selanjutnya unsur intrinsik cerita fiksi diantaranya yaitu alur, tokoh dan penokohan, kemudian latar, sudut pandang, gaya bahasa, tema, serta amanah atau pesan yang terdapat di dalam cerita fiksi tersebut. Nah, anak-anakku, untuk unsur-unsur intrinsik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu kita fokus pada unsur intrinsik yaitu berupa tokoh. Jadi tokoh cerita ini merupakan orang-orang yang ditampilkan di dalam sebuah cerita dan memiliki sifat atau karakter sesuai dengan apa yang diucapkan atau sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang tokoh. Jadi setiap tokoh itu memiliki karakter, memiliki sifat yang berbeda-beda setiap tokoh dalam sebuah cerita. Berdasarkan fungsi tokoh dalam sebuah cerita, maka tokoh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tokoh sentral dan yang kedua yaitu tokoh bawaan. Selanjutnya, tokoh sentral terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tokoh sentral protagonis, yang artinya tokoh yang membawakan nilai positif. Dan yang kedua yaitu tokoh sentral antagonis, artinya yaitu tokoh sentral yang membawakan nilai-nilai negatif. Dan tokoh sentral antagonis ini selalu bertentangan dengan tokoh sentral protagonis. Selanjutnya tokoh bawaan atau disebut dengan tokoh pendukung tokoh sentral, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tokoh andalan yang merupakan tokoh kepercayaan tokoh sentral, dan yang kedua yaitu tokoh tambahan yang berarti tokoh yang sedikit membawa peran, dan yang ketiga yaitu tokoh lataran. Tokoh lataran ini merupakan tokoh yang menjadi bagian sebagai latar dalam cerita. Nah, anak-anakku kelas 4, untuk mendalami materi, mari kita saksikan bersama-sama, kita pelajari bersama LKS berikut ini. Kemudian kita lihat halaman 39. Nomor 1, apa judul cerita di atas? Yaitu tentang Roro Jonggrang. Nomor 2, di mana cerita tersebut terjadi? Yaitu di Desa Prambanan. Nomor 3, siapa ayah dari Roro Jonggrang? Yaitu Prabu Baka. Selanjutnya, nomor 4, apa amanat yang dapat kita ambil dari cerita di atas? Yaitu jangan memaksakan kehendak kepada orang lain. Nomor 5, mengapa cerita Roro Jonggrang termasuk jenis legenda? Karena cerita tersebut merupakan asal usul kejadian suatu tempat. Selanjutnya nomor 1, halaman
41. Berikut cerita yang tidak termasuk legenda adalah Kancil yang Cerdik. Nomor 2, tokoh dalam cerita yang digambarkan dengan sifat yang tidak baik disebut antagonis. Nomor 3, salah satu unsur yang terdapat dalam legenda adalah tokoh. Nomor 1, siapa tokoh utama dalam cerita Roro Jonggrang? Yaitu Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Siapakah tokoh tambahan dalam cerita Roro Jonggrang? Yaitu Bisumi, Paradayang, dan pasukan jin. Nomor 3, di mana batu arca Roro Jonggrang diletakkan? Yaitu di ruang candi yang besar. Tokoh bawahan yang menjadi kepercayaan tokoh sentral atau protagonis atau antagonis dinamakan tokoh andalan. Nomor 4, yang dimaksud dengan tokoh sentral protagonis yaitu tokoh yang membawakan perwatakan yang positif atau menyampaikan nilai-nilai positif. Legenda asal-usul Sungai Kawat berasal dari Kalimantan Barat. Nomor 5, di mana Sungai Kawat berada? Di Kalimantan Barat. Nomor 1, di mana letak kota Karawang? Di Jawa Barat. Sebutkan batas-batas wilayah kota Karawang, yaitu Bekasi, Bogor, Jakarta. Mengapa Karawang disebut sebagai kota industri? Karena banyak pabrik perusahaan. Nomor 4, bagaimana kota Karawang pada zaman dahulu? Jawabannya yaitu kabupaten yang merupakan lumbung padi. Karena itu memiliki lahan hijau. Nomor 5, apa saja perusahaan yang berdiri di kota Karawang? Yaitu industri otomotif dan elektronik. Selanjutnya, Karawang terletak di Jawa Barat. Nomor 2, Karawang merupakan kota industri. Kemudian kalian lihat lagi halaman berikutnya, yaitu apa mata pencarian sebagian besar penduduk Karawang? Ini keliru kemarin, yaitu bermata pencarian sebagai pegawai industri. Nomor 5, tokoh yang sedikit sekali memegang peran dalam cerita disebut tokoh tambahan. Selanjutnya, apa pesan moral dari cerita Lok Sinaga? Yaitu sabar dan tidak putus asa dan mampu mengatasi segala hambatan hidup. Selanjutnya, halaman 61, Gunung Jawa Wijaya berada di Papua. Raja Ampat merupakan tempat wisata yang ada di Papua. Nomor 3, fauna khas Papua adalah cendrawasih. Selanjutnya, apa nama hewan yang digunakan untuk melambangkan Papua? Burung cendrawasih. Nomor 2, sebutkan keunikan yang dimiliki Pulau Papua, yaitu banyak tempat wisata. Nomor 3, apa saja unsur intrinsik dalam cerita fiksi? Yaitu alur, tokoh, dan penokohan, latar, sudut pandang, tema, dan juga amanah. Selanjutnya, cerita Roro Jonggrang termasuk legenda. Sifat atau watak yang dibuat oleh pengarang untuk membedakan masing-masing tokoh dalam cerita disebut karakter. Lok Sinaga merupakan salah satu cerita rakyat Indonesia. Berikut pernyataan yang tidak sesuai dengan cerita tersebut adalah jawabannya, yaitu C, tokoh orang tua dalam cerita adalah seorang petani. Nomor 4, kota di Jawa Barat yang mendapat julukan sebagai kota industri adalah Karawang. Nomor 5, tokoh yang menjadi bagian atau fungsi sebagai latar cerita disebut tokoh lataran. Selanjutnya, halaman 63, nomor 1, berasal dari manakah cerita Roro Jonggrang? Yaitu dari Jawa Tengah. Apa yang dimaksud dengan tokoh tambahan? Tokoh yang sedikit memegang peran dalam cerita. Nomor 3, dari manakah cerita Lok Sinaga berasal? Dari Kalimantan Selatan. Nomor 4, ini tidak usah dijawab, ini sesuai dengan daerahmu ya.
Apa cerita yang ada di daerahmu kamu ceritakan. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan amanah dalam suatu cerita, yaitu pesan atau pelajaran yang dapat diambil dalam cerita. Nah, anak-anakku, demikianlah pembelajaran Bahasa Indonesia tema 8 subtema 2 telah kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.